teman-teman semua, perkenalkan kami dari mahasiswa teknologi pangan akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah biokimia pangan. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Puji Hastuti dengan nomor NIM 202141313014 dan Nurhadi Fadilah Akbar dengan nomor NIM 202141313004. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan serpihan kecil hingga terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengolah tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Ikuti terus videonya ya. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan untuk mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan sebagai berikut, yaitu rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan yang terakhir anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan yang memproses makanan dengan mengunyah, menelan, dan mencampur dengan zat-zat di dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan, alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan. Ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Mari kita bahas yang pertama, yaitu gigi. Merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil dan juga untuk memudahkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan agar lebih cepat dan efisien. Nah, jenis-jenis gigi berdasarkan bentuknya. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan dan merobek makanan, dan yang terakhir gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua yaitu lidah. Tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium, dan di dalam lidah juga terdapat reseptor perasa, yaitu rasa manis pada ujung lidah, rasa asin pada bagian tepi depan, rasa asam pada bagian tepi belakang, dan yang terakhir rasa pahit pada pangkal lidah. Fungsi lidah untuk membantu mencampur dan menelan makanan sebagai alat pengecap makanan dan untuk mendorong makanan ke esofagus. Yang terakhir yaitu kelenjar ludah atau disebut juga glandula parotidea yang berfungsi untuk menyekresikan air liur yang mengandung enzim petialin mengubah amilum menjadi maltosa. Fungsi air liur untuk membasahi makanan, membunuh mikroorganisme, dan mencegah mulut dari kekeringan. Nah, jenis-jenis kelenjar ludah yang pertama kelenjar parotis, kedua kelenjar sublingualis, dan yang ketiga kelenjar submandibularis. Alat pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya kurang lebih 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada bagian atas terdapat paring atau rongga teka. Paring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan.
biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup paring, sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel pipi berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mengandung makanan menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung atau vertikulus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Adapun struktur lambung, yang pertama, kardiak bagian lambung atas dekat jantung, fundus bagian lambung tengah yang membulat, pilorus lambung bawah dekat usus, rugae membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Sphincter esophageal yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Sphincter pylorus yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Pencernaan pada lambung terjadi dua proses, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur. Secara kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Adapun zat-zat pada getah lambung yaitu asam lambung berfungsi untuk mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin merombak protein menjadi pepton. Enzim brenin mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Hormon gastrin merangsang sekresi getah lambung. Berikutnya yaitu usus halus, yang merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebarnya 25 mm. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Terdapat 3 bagian pada usus halus. Yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari, berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari 2 saluran, yaitu kantong empedu dan pankreas, yang dimana kantong empedu dihasilkan oleh hati berguna untuk mengemulsi lemak. Sedangkan pankreas menghasilkan getah yang bersifat basah yang mengandung enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Fungsi enzim yang ada pada pankreas, amilase mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino, dan yang terakhir lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua yaitu jejunum atau usus kosong. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Adapun fungsi enzim-enzim yang ada pada usus kosong, yang pertama, enterokinase mengaktifkan tripsinogen, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa yang dihasilkan pankreas, erepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang terakhir yaitu lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Yang ketiga yaitu usus penyerapan. Terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi. Fungsi villi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan yaitu ada glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral, dan air. Zat makanan tersebut akan diserap kapiler dari dalam pili diangkut menuju hati, sedangkan asam lemak, gliserol, vitamin A, D, E, dan K
akan diangkut melalui getah bening. Berikutnya yaitu usus besar. Memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang memiliki kolon ascendens, kolom transversum, kolom descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yaitu appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan sebagai imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat pembuangan yang disebut anus. Fungsi usus besar yaitu yang pertama, membentuk massa feses atau kotoran, yang kedua, mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat yang berguna tersisa pada feses, yang ketiga, tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri. Organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Nah, kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, sampai di sini kita sudah membahas semua organ saluran pencernaan. Mulai dari makanan di dalam rongga mulut disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna oleh lambung, diserap oleh usus halus, dan diproses oleh usus besar, dan yang terakhir bermuara di anus. Bisa dipahami ya teman-teman? Selanjutnya kita akan membahas kelenjar pencernaan manusia yang terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Karena kelenjar ludah, lambung, dan usus halus sudah kita bahas, maka kita akan melanjutkan pada pankreas dan hati. Yang pertama, kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asinar yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung natrium bikarbonat. Nah, berikut enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama ada amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Yang kedua adalah kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu yang berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan oleh sel hati. Nah, cairan empedu tersebut menghasilkan air, cairan empedu sebagai pengemulsi lemak, kolesterol atau lipid. Adapun fungsi cairan empedu yang pertama sebagai pembuangan sisa metabolisme, pembuangan kolesterol berlebih, dan pengemulsi lemak. Adapun fungsi hati yang berhubungan dengan pencernaan sebagai metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein untuk mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Nah teman-teman, inilah keseluruhan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan kita. Enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, pepsin, renin, dan amilase yang dihasilkan oleh lambung. Amilase juga dihasilkan oleh kelenjar pankreas bersama enzim lipase dan tripsin. Usus halus menghasilkan banyak enzim diantaranya laktase, sukrase, dan maltase. Nah, semoga teman-teman semua dapat memahami pemaparan materi dari kelompok kami.